selanjutnya Still Bergol. Sekarang kita ada di Jalan Lembong. Jalan yang kalau dari pagi sampai sore, jalan pada umumnya. Cuma kalau udah malam, jadi markas mereka. Ikuti terus frekuensi Konsum Media bersama saya, Rocky Rifan. Kalau dari Butasan pertama itu awalnya kebentuk dari ide anak-anak sih. Itu kita awalnya iseng karena pada waktu itu kita bikin di tanggal 17 Agustus. Waktu itu ide terinisiasi dari Eik dari Haramara. Dia kayak ngajak kita, udah yuk kita bikin gigs, coba kita bikin di tanggal 17. Karena kenapa kita bikin tanggal 17? Karena supaya kita tidak usah mengambil izin. Karena momennya pas dengan 17 Agustus. Waktu itu udah terbentuk Glot, Reticent, terus Bricks, ada Haramara. Baru kita ngajak teman-teman dari Soreang, No Sonic waktu itu. Ada kalau kalian lihat di YouTube konten kayak anak-anak gitu, kayak anak-anak punk main di tempat skate. Itu kayak festival gitu di luar, namanya Manic Relapse. Nah, anak-anak terinisiasi dari referensi dari si festival mereka. Kayak kita pengen bikin nyoba di tempat skate siang-siang sampai sore kayak gimana yang main anak-anak semua gitu. Di saat waktu itu kita lagi sering-sering dengernya musik-musik dari sana, dari New Wave of British Hardcore, dari Inggris sana asalnya. Kayak Armrest, CB and the Gang, Big Cheese, The Flag. Mungkin ya itu beberapa yang emang lagi kita sering dengerin di tahun itu. Nah itu kita ngeliat itu mungkin kayak menarik. Kayak kita pengen nyoba buat itu karena pas lah ya, dari B-nya tuh British bisa kita ganti dengan Bandung. Ya. Jadi dari situ kita mungkin ngambil tagline itu, New Wave of Bandung Hardcore, kayak sebagai apa ya? Kayak sebagai kita ini aja slogan iseng-iseng aja lah kalau kita nih gelombang anak-anak baru gitu. Mereka kebanyakan skinhead sih. Skinhead menyatu dengan culture football gitulah. Yang pada akhirnya kayak kita juga ngebikin kita kayak setelan sehari-hari pakai Adidas. Nah, Per, kalian kan banyak organize gig nih. Ya. Banyak juga band-band luar kota tuh datang ke Bandung sama kalian organize. Terus band-band Lembong pun jadi kalau keluar kota punya koneksi. Ya. Itu gimana sih menjaga networking itu? Mungkin kita dapat nama relasi dari Boot Traction kedua itu. Jadi kita bikin Boot Traction kedua itu ada teman-teman dari Palembang. Cuma pada akhirnya terjadinya kayak gitu. Kita tiap next event kita menghandle dari band-band dari luar lah. Nah kalau dari relasi luar, mungkin pertama dari Boot Traction yang kedua itu kita ada relasi dari Kempeng untuk membuka relasi pertama kali dengan anak-anak Palembang. Dan alhamdulillahnya kita sampai sekarang dengan anak Palembang pertemanan kita baik lah.
Kayak kita sering bolak-balik ke sana juga, mereka yang sini. Ada juga beberapa band Palembang setelah Hantanan pada ke sini juga gitu. Pada akhirnya banyak karena kita selanjutnya banyak menghandle band luar. Jadinya itu mungkin jadi inilah ya kayak apa? Kayak organik berjalan seininya aja gitu. Kayak volume 3 berlanjut, ada kawan-kawan Packset dari Bukit Tinggi, Padang lah. Itu masih rekomendasi dari Kempeng. Jadi ya mungkin kalau awal-awal banyak direkomendasiin sama ya kawan yang dari satu kita juga, Kempeng. Terus makin sini mungkin kayak kebentuk, oh kita bikin gigs tiap ada nge-handle nih. Jadinya banyak anak-anak luar kota juga yang ngabarin kami kayak, kami pengen tur dong, kalian bisa handle gak? Ya balik lagi karena semangat kita yang menggebu-gebu, karena waktu itu kita ada tempat, jadi kita tetap menghandle dan menerima mereka buat tur gitu. Nah sebagai gantinya, band anak dari sini juga, mungkin kalau kita tur ke sana udah ada ininya. Disambut lah ya. Ya, dan lain. Kira-kira apa aja sih yang dilakukan Lembong misalkan kalau ada teman-teman yang mau tur tapi keterbatasan dana gitu? Nah, mungkin itu balik lagi ke si bandnya. Mereka tetap mau jalan tur apa enggak gitu. Mungkin kalau kita sebagai yang organize kita go-go aja, soalnya kalau jadwal kita ngepas gitu. Jadi itu ya balik lagi ke si bandnya. Mungkin si band bisa buat merchandise selama perjalanan gitu, buat ngebantu ongkos dari kota ke kota lainnya gitu. Atau mungkin mereka membuka pre-order sebelum berangkat gitu kan. Itu mungkin solusi paling inilah ya, solusi paling utama gitu dalam band sebelum memulai tour mungkin. Biasanya kita transparansi kayak misalkan kita minus nggak ada ya kita nggak bisa ngasih gitu. Ini hasil tiket ya? Ya kayak kita juga minta maaf gitu, tapi kita masih bisa ngasih apa yang kita bisa gitu biasanya. Cuman kalau kita ada lebih ya udah pasti kita bagi buat membantu perjalanan mereka tour gitu. Udah gitu sih kalau kita. Nah, jadi misalkan hasil gignya kalau ada lebihnya dikasih buat band yang tur untuk turnya terlaksana. Ya, biar mereka kayak ada pegangan buat ke kota selanjutnya mungkin. Atau buat off day gitu kan. Give ourselves. Take it, guys. Can I have a seat? Quotes hari ini, Mon. Hardcore punk tiap hari ngedog-dog 2 minggu sekali. Asik. Melaporkan di jalanan Lembong. Itu jangan dipit. Saya Mon dari liputan SSTP dan kru mengucapkan terima kasih. Lembong tuh sebenarnya terbentuk dari anak-anak yang dari kolektif luar gitu. Kayak saya tuh bagian dari No Security gitu. Oh iya. Jadi sebelum Lembong tuh Mon sama beberapa barudak Batim ya, itu di kolektif yang lain. Ya, di kolektif yang lain dari No Security. No Security, oke, No Security. Nah selain si Gapura Chaos, No Security ada kolektif lain yang sebelum itu tercacah-cacah nih. Sebelum ada Lembong nih, mereka kan ada Gapura Chaos, ada No Security. Ada mana lagi tuh?
kayak anak-anak ya adalah sebagian dari anak-anak Sotras. Tapi ketemu dari misalkan nih, kenal anak-anak Nospoliti sama Gapura Kewo sama anak-anak lainnya yang sekarang jadi Lembong. Ya, Itu ketemunya di mana tuh? awal pertemuan tuh kayak di gig gitu. Di gigs. Kayak di gig gitu. Di gigs Jadi Korpang. ya di gig Korpang gitu kayak berbincang-bincang lah masalah gimana kayak cara kerja kolektif, bikin organisasi kolektif kayak gimana gitu. Ya disitulah kita ngobrol sharing-sharing gitu. Jadilah jadi terbentuk gitu. Terbentuk secara pertemanan gitu. Nah, itu ya disebut tadi kamu organik ya? Ya secara organik itu terbentuk. Tiba-tiba jadi nongkrong bareng semua. Ya jadi nongkrong bareng semua. Jadi kan kayak nih saya bawa teman lagi ke sini lagi. Nah, Gitu. kebetulan ada nasi goreng Superi ini. Ya nasi goreng kebetulan. Kebetulan di sini Ada kan kuliner Lembong ya. goreng Lembong. Oke, jadi pada tiba-tiba nongkrong di sini semua. Ya. Nah, itu tahun kapan, Timon? Kalau Mungkin kayak dikira-kira 2020 kalau saya. 2020 ya? Kalau Pas kurang Covid lebih ya? 2020 kalau pas Covid.